Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita di Menara Doa di channel YouTube AGCC GBT Kudus. Mari kita berdoa sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di surga buat hari dan kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami, buat kesehatan, kekuatan, kesempatan yang Kau berikan pada kami. Pada hari ini kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Mari Roh Kudus Kau mampu, Kau pasti menolong kami sehingga kami dapat memberikan suatu korban persembahan yang indah berkenan di hadapan Bapa kami. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan muliakan nama-Mu, kuduskan, sucikan lidah bibir kami sehingga kami boleh layak untuk mengagungkan nama-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai kami sehingga tidak ada satu celah pun yang dapat dipakai iblis untuk menjatuhkan kami. Kuasa roh jahat yang ingin mengganggu jalannya Menara Doa ini kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, dan Kau memberkati channel YouTube AGCC sehingga channel ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Walaupun keadaan dunia berubah, tapi percayalah kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga sampai detik hari ini penyertaan-Mu sungguh ajaib di dalam hidup kami. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam
Dia ditinggikan, penyertaannya begitu ajaib, penyertaannya sungguh sempurna. Kami bersyukur padamu ya Bapa, damai sejahtera kau berikan, sukacita kau limpahkan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, bagimu segala hormat pujian, kau layak dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, kesetiaanmu sungguh ajaib. Haleluya. Terima kasih. Kami percayakan hidup kami di dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara di dalam hidup kami. Kami percaya perlindungan-Mu sungguh ajaib, perlindungan-Mu sungguh dahsyat, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Adil dan benarlah jalan-jalan-Mu. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah, terima kasih. Kami bersyukur bagimu segala hormat. Engkau ajaib, kasih setiamu tak pernah berkesudahan, kasih setiamu ajaib, penyertaanmu sungguh sempurna. Kami bersyukur sampai detik ini Engkau selalu menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau juru selamat kami, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, hanya Engkaulah satu-satunya yang menjadi kerinduan kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Haleluya. Haleluya. Buat Roh Kudus-Mu penolong kami yang ajaib, yang memberi kami kekuatan, yang menuntun kami, yang memberi kami damai sejahtera, sukacita. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Thank you Lord Jesus. Terima kasih ya Roh Kudus buat kekuatan yang daripada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku
berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami mengucap syukur terima kasih Bapa. Dari dasar roh kami senantiasa mengucap syukur atas segala karya-karyamu, atas segala perbuatan-perbuatanmu yang ajaib kepada kami. Kami mengucap syukur hari demi hari, tahun demi tahun dapat kami lewati. Penyertaan-Mu sungguh sempurna. Ada banyak masalah, problem, ujian yang telah kami lewati, dan kalau kami boleh berdiri sampai hari ini, itu semua oleh karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, di saat kami sakit, di saat kami kekurangan, di saat kami mengalami keletih lesuhan, di saat kami mengalami kesedihan, kekecewaan, mengalami apapun yang menjadi masalah-masalah manusia. Kalau kami dapat melalui semuanya, itu semua oleh karena-Mu Tuhan. Kami percaya pekerjaan-Mu tidak berhenti sampai di sini. Engkau akan terus mengerjakan kehidupan kami, memproses kehidupan kami semakin hari. Kami menjadi bejana-bejana, emas-emas yang indah, yang murni, yang dimurnikan. Kami percaya Tuhan, kami percaya jikalau semuanya adalah seizin-Mu, semuanya akan mendatangkan kebaikan, karena Engkau turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, segala perkara-perkara dapat kami lalui, dapat kami lewati oleh karena Engkau yang selalu memberi kekuatan kepada kami. Terus kerjakan hidup kami, keluarga kami, dan biarlah Engkau terus mengingatkan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, untuk mereka semakin hari semakin mengasihi Engkau. Tambahkan iman di dalam hati mereka, anak cucu, famili, semuanya Tuhan. Siapapun orang-orang yang terdekat kami Tuhan, oh gereja kami, komunitas gereja kami, orang-orang Kristen di seluruh dunia Tuhan, bawa hati mereka, tambahkan iman mereka, untuk mereka percaya bahwa mereka punya Tuhan Yesus yang hidup. Kalau di antara mereka saat ini sedang mengalami masalah yang berat dan mereka tidak mampu, sepertinya mereka tidak mampu dan berusaha untuk menyerah Tuhan, mari Bapa,
Datanglah ya Roh Kudus, hadirlah berbicara di dalam hati nurani mereka. Engkau sanggup menolong sehingga tidak ada satupun di antara anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan yang meninggalkan Engkau oleh karena persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami berdoa Tuhan. Kami mendengar ada banyaknya pertobatan orang-orang yang ada di Timur Tengah Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan berbagai media sosial yang ada saat ini Tuhan, pekabaran Injil-Mu boleh disebarluaskan. Segala sesuatu kebohongan-bohongan sudah dibongkar ya Bapa, sehingga manusia dapat melihat kebenaran-Mu itu akan muncul seperti fajar yang merekah. Untuk itu Bapa, kami rindu Tuhan Indonesia juga mengalami revival, mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Bapa, saat anak-anak Tuhan berdoa bersatu hati untuk bangsa ini akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa yang terjadi seperti di beberapa kota di India, di Nigeria Tuhan. Tidak ada yang mustahil, sesuatu yang dibangun manusia untuk menentang pengenalan akan Engkau dapat dihancurkan oleh karena kesehatian anak-anak Tuhan berdoa. Itu selamatkanlah Indonesia menjadi milik-Mu Tuhan. Kemenangan ada di pihak-Mu Tuhan. Pertobatan jiwa-jiwa hati yang keras di dalam nama Tuhan Yesus kami rebut di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat melihat kebenaran, melihat keselamatan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segala kuasa-kuasa ikatan, kuasa-kuasa isi iblis yang mengikat negara kami Indonesia, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang membuat mata manusia tertutup, mereka tidak dapat melihat jalan kebenaran dan hidup, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mencelikkan mata semua bangsa Indonesia yang belum mengenal akan Engkau, untuk dapat melihat jalan kebenaran yang hidup hanya ada di satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak tahu bagaimana cara mereka untuk mengenal Engkau, karena itu adalah bagian-Mu. Tetapi satu hal yang kami tahu, di akhir zaman ini Tuhan, Roh Kudus-Mu akan bekerja lebih dahsyat, lebih luar biasa. Saat mereka mengalami masalah, saat mereka mengalami kekosongan dalam rohani mereka akan mendapatkan Engkau, mereka akan dipuaskan. Saat hati mereka kering kerontang, rohani mereka kering kerontang, mereka mengalami kehausan akan kebenaran, Roh-Mu yang bekerja. Oleh karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa, biarlah belas kasihan-Mu Kau curahkan atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa surga, sebentar kami akan mendengar renungan firman-Mu Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami menjadi suatu pujian yang menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan dan siap mendengar firman Tuhan, mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di akhir pekan ini. Sangat berbahagia sekali kalau kita masih diberi kesempatan untuk menyembah, berdoa, dan hati kita, roh kita diisi oleh pujian penyembahan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan kita hari ini ada di Injil Markus pasal 9, 10, dan 11. Nah, saya ingin membacakan renungan kita di Markus pasal yang ke-10. Ayat 35 mulai. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Kalau di Injil yang lain disebutkan anak-anaknya ini menyuruh ibunya. Dan ibunya yang maju kemudian meminta satu permintaan. Tetapi di Injil Markus ini dikatakan Yakobus dan Yohanes sendiri yang mendekati Yesus. Alkitab sengaja membiarkan hal ini terjadi
dan tidak perlu mengubah untuk menyesuaikan antara yang dicatat satu rasul dengan rasul yang lain. Mengapa? Karena kita mempercayai bahwa Alkitab ini memang bukan seperti agama lain yang tidak pernah bisa salah, kemudian yang didiktekan dari sorga begitu. Justru Alkitab kita ini kita mengakui bahwa ini tulisan manusia yang diilhami oleh Roh Kudus. Anggap saja beberapa wartawan yang memberitakan satu berita, kalau beda-beda sedikit itu tidak masalah. Justru kalau kita ingin mengubah kemudian menyamakan itu terlihat rekayasa. Dan orang Kristen percaya diri untuk tetap tidak menyamakan, walaupun Injil yang lain mengatakan ibu dari Yakobus Yohanes yang meminta kepada Yesus supaya anaknya mendapat tempat yang istimewa. Tetapi Injil ini mengatakan Yakobus dan Yohanes sendiri yang meminta. Itu tidak menjadi masalah bagi kita, karena memang ini adalah manusia yang menulis, manusia dengan segala kekurangannya, tapi juga ingat bahwa ini diilhami oleh Roh Kudus. Itu yang luar biasa, ya. Jadi saya lanjutkan. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun manusia itu tetap ada rasa bersaing. Sekalipun mereka anak-anak Tuhan, kemanusiaan manusia itu tidak hilang. Tatkala engkau percaya Yesus, engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau mengerti firman, kemanusiaan manusia itu tetap ada. Itu sebabnya walaupun Paulus dipenuhi Roh Kudus, Petrus dipenuhi Roh Kudus, Yohanes dipenuhi Roh Kudus, kita bisa melihat kemanusiaan mereka yang berbeda-beda. Paulus punya ciri kemanusiaan, Petrus punya ciri kemanusiaan, Yohanes punya ciri kemanusiaan. Jadi Roh Kudus tidak menghilangkan sifat manusia kita. Dan sifat manusia tadi ialah ada suatu persaingan. Kalau murid-murid bersaing untuk hal-hal yang jasmani, tentunya itu juga tidak masalah. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, saling bersaing ingin menjadi terdepan, ingin menjadi yang lebih dari yang lain, itu tidak masalah, tidak masalah. Apalagi ini persaingan untuk hidup kekal nanti, yang boleh duduk di kanan dan kiri seorang raja di atas segala raja. Itu sesuatu yang wow. Mengapa saya katakan bersaing? Karena ternyata setelah murid-murid yang lain mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes, ayat 41 mengatakan mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Marah, itu artinya ada persaingan. Kok enak kamu meminta kiri dan kanan, aku juga kan berhak juga. Nah, itu menunjukkan ada rasa persaingan. Dan Tuhan Yesus tidak mengecam ambisi mereka untuk menjadi lebih baik. Ini hebatnya Tuhan Yesus, ya. Ingat, dengarkan saya, Tuhan Yesus tidak pernah mengecam saudara untuk menjadi yang terutama. Mau di kantor yang menjadi menonjol paling utama, mau di sekolah engkau berprestasi yang paling utama, mau di kehidupan mungkin artis, ya, ada yang mungkin model show, apapun, engkau menjadi yang paling wah, itu tidak pernah dikecam, tidak pernah dikecam. Bersaing itu sifat manusiawi, mendapat yang lebih baik itu manusiawi. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, aku seperti orang yang bertanding, aku berlari, ya, menuju ke depan untuk memperoleh hadiah. Artinya Paulus ingin menjadi yang terdepan di hal-hal perkara rohani, tapi juga Tuhan tidak menyalahkan di hal-hal jasmani.
Jadi kalau saudara sebagai pegawai, jadilah yang terdepan, yang dipercaya. Ya, kalau saudara di sekolah, jadilah yang terdepan. Kalau saudara pemain musik, jadilah yang terdepan, tidak disalahkan. Dan rasa iri untuk hal-hal yang positif itu baik. Asal irinya jangan menjadi satu cara yang curang dan culas untuk merendahkan, menjegal orang lain, kemudian saudara ingin mendapat posisi dengan cara yang tidak layak. Nah, yang perlu digarisbawahi, Tuhan tidak pernah melarang kita menjadi yang terdepan, baik itu secara jasmani maupun menjadi terdepan nanti di kerajaan sorga. Wah ya, saudara, katanya sorga itu memang seperti bahteranu 3 tingkat. Apa yang dilihat Musa di sorga dipraktekkan di dalam bait suci, ada halaman, ruangan suci, ruangan maha suci, dan kita percaya Paulus diangkat ke langit yang tingkat ketiga, itu 3 tingkat, dan itu sesuai dengan klaster-klaster. Kalau di dunia ini ada klaster yang super mewah, ya. Kalau di Indonesia, di Jakarta orang Menteng, kalau di Amerika Beverly Hills, ya tempatnya orang-orang top. Ya, kalau saudara mau nantinya bercita-cita di sorga, saudara di tempat yang golongan elit, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Ya, tapi ada tempat yang sederhana. Itu sorga 3 tingkat. Dan itu menunjukkan bahwa tiap orang berhak memperoleh tingkat yang tertinggi. Boleh dibuka kesempatan seperti di dunia ini. Ya, dibuka kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Nah, tapi caranya untuk meraih itu yang lebih penting. Jadi Tuhan itu selalu menunjukkan bahwa cara untuk meraih itu jauh lebih penting. Proses itu jauh lebih penting. Soal mau tingkat 3, tingkat 2 itu tidak masalah bagi Tuhan. Sama seperti orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tidak penting dia 2 menjadi 2, 1 menjadi 1, tidak penting. Tapi yang penting tatkala diserahi 1, 2, 5, cara mereka menjalankan talenta dengan rajin, penuh pertanggungan jawab, setia dengan perkara kecil, benar dengan perkara kecil, itu jauh lebih penting. Nah, itu sebabnya caranya untuk menjadi yang terutama, caranya untuk mencapai kedudukan yang tinggi, Tuhan mengatakan yang pertama, kita harus memakai cara yang berbeda dengan cara dunia. Kalau dunia ingin mencapai tingkat yang tinggi, kita harus menguasai orang lain. Kita harus menindas orang lain. Makanya Tuhan mengatakan, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Semakin tangan besi semakin ditakuti. Ya, kita melihat Hitler, ya, orang yang kejam, semakin ditakuti. Kalau kita melihat, maafkan, di Indonesia ada gangster-gangster, ya, yang terkenal, kita tahu beberapa nama, semakin dia kejam, ya, bahkan kemarin ada familinya sendiri yang saling tembak-menembak, masih famili saudara. Nah, semakin kejam, semakin ditakuti, dan semakin gangster ini nanti menguasai wilayah-wilayah tertentu. Nah, saudaraku, itu cara dunia. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau kamu ingin berkuasa, ingin menjadi terutama, jangan pakai cara itu. Jangan pakai cara menindas yang lemah, supaya kamu lebih ditakuti, lebih juara, menyingkirkan yang lain, tidak. Tapi justru kebalikannya. Ya, dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, ini berbeda sekali dengan cara dunia. Saudara, kalau saudara ingin menjadi besar, saudara mesti menjadi yang paling kecil dulu, pelayan, hamba. Nah, saudara mesti rendah hati dulu. Saudara mesti melayani orang lain dulu. Ini teorinya, ini cara Tuhan. Saudaraku, ya. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, saudaraku, ini cara yang orang tidak suka. Tapi inilah cara Tuhan. Mengapa? Kalau kita memakai cara-cara dunia, itu kita memakai kekuatan kita.
Dan tatkala kita mencapainya, kita punya kesombongan yang luar biasa. Karena kita merasa sudah berhasil menyingkirkan orang-orang lain. Apa yang dilakukan Raja Saul, dia ingin mempertahankan kedudukan rajanya untuk diwariskan kepada anaknya. Dia sekuat tenaga menyingkirkan Daud. Bahkan siapapun. Itu cara dunia. Supaya ada kesombongan nanti. Tetapi kalau engkau memakai cara Tuhan, engkau melayani, engkau mulai dari yang kecil menghamba, kemudian satu saat engkau bisa naik tinggi, engkau akan memuliakan Tuhan. Karena engkau menyadari bahwa aku mulai dari rendah. Aku tidak pernah punya keinginan untuk berambisi, dalam arti kata dengan cara-cara dunia menyingkirkan orang lain bagaimana supaya aku mencapai puncak. Tidak. Saudara dengan tenang melayani, saudara dengan tenang menjadi hamba, dan saudara menyerahkan di tangan Tuhan, dan nanti Tuhan dengan caranya yang ajaib akan mengangkat engkau. Sehingga tatkala engkau ada di atas bukan kesombongan, tetapi engkau akan berkata bukan karena kebaikanku, bukan karena. Nah itu bukan hanya ucapan bibir mulut, tetapi engkau sadari betul bahwa saya ini dulu hamba. Saya mulai dari yang kecil. Saya tidak mengerti apa-apa. Kalau Tuhan beri kesempatan, Tuhan angkat, ya. Dan itu bertahan lama. Sama seperti Daud. Dia menjadi gembala 2-3 ekor domba. Dia kemudian ikut sayembara. Dia membunuh Goliat, diangkat jadi panglima, ya. Tapi di situ dia mengalami aniaya, persekusi, perlakuan tidak adil. Dia harus terlunta-lunta, dikejar-kejar. Itu sebetulnya dia tidak ingin. Kalau dia ingin, dia punya kesempatan 2 kali bunuh Saul, dia langsung bunuh, dia jadi raja. Sebetulnya dia tidak ingin. Dia hanya tahu saya tunduk, saya taat, ini rajaku. Aku tidak punya keinginan dalam arti kata memakai cara-cara dunia. Tapi saya punya keinginan kalau memang Tuhan menghendakinya. Itu sebabnya dia tidak mau pakai cara dunia. Dan betul, akhirnya Tuhan mengangkat dia dengan cara itu tadi. Menjadi hamba, mengosongkan diri, mengampuni, tidak memakai kekuasaannya untuk menghabisi Saul dan anak-anaknya semua. Tidak, tapi Tuhan tetap angkat dia. Dan itulah yang diajarkan Tuhan kepada Yohanes dan Yakobus. Boleh aku tidak membiarkan kamu untuk meraih, maksudnya aku membiarkan kamu untuk meraih kedudukan tinggi di sorga, boleh. Tapi syaratnya itu tadi rendah hati, menjadi hamba. Dan satu lagi, ada penderitaan. Mampukah kamu menerima baptisan seperti aku dibaptis? Dan baptisan yang dimaksud Tuhan cawan, ya, meminum cawan murka Bapa ditimpakan kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan, memang kamu juga meminum, tapi kadarnya beda. Semakin orang mau menderita demi Tuhan, semakin besar penderitaannya. Seperti Paulus, tiap-tiap hari berhadapan dengan maut. Maka disitulah dia mencapai puncak yang tertinggi. Seperti rasul-rasul yang mati mempertahankan nama Yesus. Rela dibunuh demi tidak mau mengakui kaisar itu sebagai Tuhan. Maka penderitaan yang begitu rupa membuat seseorang mencapai kedudukan yang tinggi. Dan itu hampir sama dengan yang di dunia. Berapa banyak yang diundang di Kick Andy, dari asalnya tidak punya apa-apa, merintis bangkrut, dan akhirnya dengan pelan bisa naik, ya. Kemarin saya dengar ada seseorang yang cerita 5 kali bangkrut. Saat kala dia belum cerita naik, Kick Andy bilang sebentar, saya salah ini. Tim mengundang orang kok 5 kali bangkrut ini apa enggak salah saya undang ke sini. Itu hanya joke saja ya. Nah, kiranya cara yang benar untuk di dunia ini meraih kesuksesan maupun hal-hal rohani di kerajaan surga untuk meraih kesuksesan. Tuhan tidak melarang, tetapi pakailah cara yang ditunjukkan Tuhan. Sehingga apabila engkau sukses dan berhasil, engkau tidak merasa engkau sendiri yang dengan sekuat tenaga pemikiran memakai kekuasaan koneksi untuk menyingkirkan orang lain. Tetapi engkau tahu itu semua karena pertolongan Tuhan.
Bila Tuhan yang membuka, tidak ada yang menutup. Puji nama Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah berusaha, lakukan kegiatan, milikilah satu keinginan untuk mencapai posisi yang lebih baik. Baik itu untuk hal-hal rohani, hal-hal sorgawi, kerajaan kekal, maupun untuk hal-hal jasmani. Milikilah keinginan untuk menjadi lebih baik, bahkan yang terbaik. Tetapi ketahuilah, cara engkau untuk memperoleh itu sudah diberikan oleh Tuhan. Jangan mengikuti cara dunia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saudara akan menjadi kepala bukan ekor. Saudara menjadi pemimpin. Saudara akan berhasil. Saudara naik tidak pernah turun. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Jangan lupa besok hari Minggu kita ibadah raya. Mari siapkan hati. Ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya saudaraku, dengan sepenuh hati. Nyanyi, ikut nyanyi. Dengar firman Tuhan, dengar baik-baik. Jangan sibuk dengan HP. Sehingga betul-betul waktu kita datang ke hadirat Tuhan, kita menerima sesuatu yang supranatural dari Tuhan. Puji nama Tuhan, bye-bye. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati.